wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kampus 2 STIE Putra Bangsa akan memenuhi tugas pengantar bisnis yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Fatmawati. Saya Oktiana. Saya Reva Hafifah. Saya Raffiana Iftani. Kami akan mewawancarai pengusaha Triwil Herbal Kosmetik. Yuk ikuti kami. Kita udah Sampai. bersama narasumber Triwil Herbal Kosmetik. Untuk narasumbernya bisa perkenalan dulu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Nama saya Triwijiani Lestari. Saya owner dari toko Triwil Herbal Kosmetik. Keseharian saya sebagai pendamping PKH Kecamatan Maus dan juga pemilik dari toko tersebut. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mbaknya. Yang pertama, bagaimana sejarah awal Mbaknya bisa berjualan dan profil singkat Mbaknya gimana? Ya. Kalau awal mula saya jualan itu dari kecil saya memang sudah hobi dan suka jualan ya. Tapi untuk pemulai bisnis sekarang ini saya mulai di tahun 2017 ya. 2017 bulan Januari itu saya mulai merintis. Awalnya saya di NASA ya, di NASA. Saya menjalani jual beli online untuk produk-produk NASA dan saya mendaftar sebagai distributor NASA. Nah, untuk sekarang saya sudah stokis ya, alhamdulillah sudah stokis seperti itu. Yang kedua, modal awal Mbaknya berapa? Modal awal sebagai distributor NASA cuma 200.000 ya, tapi dari hasil itu akhirnya setiap penjualan produk saya ketat untuk mengumpulkan keuntungannya untuk stok barang, belajar stok barang, sampai pada akhirnya di tahun 2018 bulan Agustus saya buka toko. Memberanikan diri untuk buka toko seperti itu. Yang ketiga, berapa SDM yang terlibat untuk menjaga toko Triwil Herbal Kosmetik? Untuk saat ini saya baru saya dan suami saja yang menjadi pengelola toko. Iya. Yang selanjutnya, bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh Mbaknya? Kalau penjualan saya bisa online, bisa offline ya. Kalau ada dua macam cara. Kalau online itu kita pakainya sosial media, tapi kalau offline kita bisa lewat dari teman-teman atau dari keluarga untuk mempromosikan produk. Kalau misalkan online itu di kayak WA atau Facebook atau yang lainnya? Kalau online kita basicnya ke Facebook yang gratisan ya, Facebook, Instagram, terus WA. Nah, untuk di WA-nya itu saya lebih telaten untuk promosi via broadcast WA. Seperti itu. Mbak Indah, Terus siapa saja sih sasaran-sasaran kayak penjualan kosmetik ini? Ya, kalau sasaran itu wanita usia remaja sampai usia kurang lebihnya 50 tahun itu masih ada konsumen yang aktif untuk membeli ya. Karena memang zaman sekarang kosmetik itu kan menjadi salah satu kebutuhan ya. Salah satu kebutuhan, bisa dibilang kebutuhan pokok karena setiap hari itu kan untuk wanita itu butuh skincare kayak gitu ya, butuh untuk merawat wajah kayak gitu. Itu seperti itu. Terus bagaimana sih sistem keuangan Mbak atau pembukuannya gimana? Untuk pembukuan setiap bulan saya rekap stok ya. Setiap di akhir bulan itu rekap stok dan rekap profit. Ya, kalau rekap profit itu kan pastinya dari omset dikurangi modal ya. Dari omset penjualan dikurangi modal
Nah, itu kemudian kita bisa tahu seberapa profitnya kita, ya, seperti itu. Dan pastinya ada yang ditabung, ada yang untuk beli lagi. Seperti itu. Terus omset yang bisa diperoleh dalam 1 hari atau 1 bulan itu sekitaran berapa? Kalau sekarang setelah pandemi COVID itu paling sehari dapat kurang lebihnya ya kisaran 300 sampai 700 ribu lah sehari itu. Itu kan omset ya. Karena produk-produk yang saya jual itu kan selain kosmetik yang harga pasarannya memang relatif rendah, saya juga ada produk-produk NASA, produk-produk yang memang harga kualitasnya tinggi. Itu kan omset bukan keuntungan. Kurang lebihnya sekitar sehari sampai 700 ribu ya dapat. Itu sebelum pandemi. Sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi itu bisa nyampe 2 juta sehari ya. Itu sebelum pandemi. Ya karena memang banyak orang lebih konsumtif. Kalau sekarang kan orang konsumtifnya lebih ke makanan kayak gitu. Kalau yang untuk kosmetik dan skincare itu dulu sebelum pandemi itu saya memang omset bisa nyampe 2 juta dalam sehari. Itu dulu. Kalau sekarang omset turun banget. Kita maksimal nggak setiap hari lah, maksimal tuh 1 juta, 1.200.000 itu pun nggak setiap hari ada. Kalau rata-rata saya gebuk rata ya paling sekitar 500-700 tuh dapat. Selama berjualan ini hambatan apa yang Mbak rasakan? Kalau hambatan, kalau ditolak udah biasa ya. Kalau yang lagi sering ini dijulitin oleh pedagang lain yang memang merasa tersaingi mungkin ya, karena kan di sini untuk wilayah sini tuh banyak yang jualan kosmetik ya tentunya. Terus kalau untuk NASA kan di mana-mana juga memang ada. Tapi kebetulan di sini kan stokis, jadi kita jual harga sesuai standar perusahaan yang bisa dibilang harganya itu di bawah harga pasaran online gitu. Yang namanya orang jualan online kan pastinya di up untuk bensin ya, karena itu untuk diantar. Nah itu saya jual harganya lebih lebih murah, tapi itu masih standar perusahaan PT Natural Nusantara seperti itu. Tadi kan Mbaknya bilang banyak itu ya yang kayak julitin. Iya. Gimana cara menghadapi orang-orang itu? Cara menghadapinya Orang julitin. slow aja sih ya kayak. Iya ya, tetap kalau misalnya mereka tanya mereka tanya saya ambil di mana lah, tentunya setiap orang yang punya bisnis itu kan punya dapur masing-masing ya. Itu nggak ada hak orang untuk nanya, sebenarnya nggak ada hak. Itu dalam etika bisnis kan ada orang tanya cara bahasannya itu mulakan di mana ya. Itu nggak etis kan kalau orang misalnya Mbak kamu beli ini di mana? Nah, kenapa nggak beli ke saya aja? Nah, itu cara etika bisnisnya. Kalau menanggapi orang-orang yang seperti itu ya saya jawab santai loh. Kenapa? Itu kan rahasia perusahaan gitu, rahasia dapur saya. Saya mau belanja kemana, yang penting barang yang saya jual itu original, kan kayak gitu prinsipnya. Kalau yang terlalu saya lebih cuek sih kalau yang sampai bahasa ngancem-ngancem atau bahasa yang tidak enak itu. Saya lebih cuek aja orangnya gitu, mending gak tak balas daripada bikin emosi kayak gitu. Terus bisa jelaskan kelebihan atau kemudahan dalam menjalani bisnis ini? Kelebihan kemudahan ya, kalau sekarang kita dimudahkan dengan media sosial ya, jadi kita lebih mudah mempromosikan. Kita mempromosikan satu orang dalam satu waktu 1.000 orang itu sangat mudah. Kalau dibandingkan dulu itu kan awal-awal merintis waktu zaman saya kuliah aja lah 2012 sampai 2014 itu kan ada namanya baru pakai BBM ya, Nah itu pun sudah mulai mudah itu kayak gitu. Kita penjualan udah mulai mudah. Tapi kalau sebelum tahun 2012 itu kan lebih ke offline. Kayak gitu, dari tawar menawar. Kalau dibilang saya dari kecil udah suka jualan, cuma tidak diseriusin seperti itu, hanya senang-senang aja gitu.
bikin buat tambah-tambah uang saku. Tapi untuk yang benar-benar diseriusin niat banget bikin usaha itu cuma di tahun 2017 itu. Memang benar-benar kita menjadi salah satu merasa sudah senang dapat untung banyak dan itu menjadi kebutuhan kita lebih tercukupi kayak gitu. Yang selanjutnya, apakah bisnis yang dilakukan mbaknya itu bisnis usaha sendiri atau ada pihak lain yang mendukungnya? Kalau dari segi modal semuanya sendiri ya, sendiri. Tapi kalau untuk yang mendukung pastinya banyak. Saya belajar bisnis kan yang namanya ilmu itu kita harus nimba ya. Nah, itu banyak orang-orang yang memang mendukung, selain orang tua itu juga para leader-leader yang besar di jaringan PT NASA. Gitu. Saya belajar mendapatkan ilmu-ilmu baik marketing online, offline, marketing langit ya. Kalau marketing langit kita ini yang penting nih, karena orang mau segetol apapun jualan, promosi, tapi kalau marketing langitnya urusan kita dengan Tuhan itu tidak dilakoni dengan baik dan benar, ya nggak bakalan laris kayak gitu. Sepinter apapun kita ya, sepinter apapun kita dalam promosi. Nah, itu yang saya dapatkan di jaringan bisnis NASA. Itu kalau untuk seminar-seminar kayak gitu saya belajarnya di jaringan NASA seperti itu. Terus Mbak bisa nggak memberikan kami semua para mahasiswa STI Putra Bangsa sedikit pesan dan pesan? Ya. Pesannya ya tetap semangat ya, walaupun belajar dalam kondisi seperti ini ya. Dan lebih kita memang untuk zaman sekarang kita dituntut untuk lebih bisa berkarya ya. Walaupun pesan saya nih, walaupun jenengan nanti lulusnya jadi sarjana ya, kalau jenengan tidak punya kreativitas itu pun sulit untuk diterima di kalangan masyarakat. Serawung ya itu yang penting, itu serawung dengan masyarakat, karena yang namanya kita bekerja juga butuh banyak koneksi jaringan ya. Kita tidak memungkiri untuk zaman sekarang kita murni gel jenengan pedaeh lulusan sarjana tapi tidak punya kenalan baik, itu banyak pengangguran yang nganggur karena memang kurang komunikasinya dengan orang lain. Nah, saran saya buat teman-teman tetap jaga komunikasi yang baik dengan sektor apapun ya, leading sektor apapun, karena yang namanya belajar yang real itu di masyarakat, bukan di kampus ya. Yang real benar-benar jenengan menerapkan ilmu yang panjenengan punya itu di masyarakat seperti itu. Terus untuk tetap kalau bisa mandiri secara finansial di usia muda ya. Kalau bisa mandiri secara finansial di usia muda, jangan sampai menunggu tua kayak gitu ya. Karena banyak orang yang menyesal di usia tua kita nggak punya tabungan. Nah, tapi berusaha mandiri secara finansial di usia muda seperti itu. Ya paling itu aja Mbak dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, karena pengalaman sesungguhnya itu pengalaman yang benar-benar terjadi di lingkungan kita ya, seperti itu. Ya, itulah hasil wawancara kami dengan narasumber. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.